Dengan segala hormat, berakhirlah pemberian nama kebesaran dan sekaligus jubah yang telah dikenakan, dan saat ini Bapak Menteri Dalam Negeri sudah bukan lagi orang Jakarta. Pertama-tama, keluarga Kepulauan Nias, keluarga besar dari rumah kerajaan ini. Kapan Bapak Menteri teringat Kepulauan Nias, teringat Desa Babe Mataluo, rumah ini terbuka untuk Bapak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Bapak dipersilakan duduk. Bapak Mendagri dan hadirin yang kami hormati, sekarang mari kita saksikan atraksi budaya tari perang khas Bia Selatan, Malwaya. Moi faro gahemi gaso na madalaw. Bapak Mendagri, tarian yang dimainkan sekarang namanya Wale. Wale adalah tarian untuk menyampaikan pesan kepada lawan bahwa kami siap berperang. Saking kuat dan banyaknya prajurit, gerakan dan hentakan perisai bisa menggemuruh membuat lawan jadi takut. Sumiki siti kahijaga, umeu eu bumbu nomo. Boy tema aganaw si Baye. Foto. Ba mi faje. Mau kena kuno matua. Kiba kuno. Lau mi hau ge. Dua doro. Legi o fulo denem. Ayah fasuba lau bagi mohon dikosongkan ini. Kosong ya, maaf bagi dua fagelegel ba faru janauha ba faru di jiodeden.
Nah, perbedaan antara musuh dengan kelompok. Kedua kelompok ini saling bermusuhan yang dipancing dengan gerak pribadi dengan pribadi. Itu memang pari-pari dohong. Mato ada nami bamaku. Masak. Itu si pagi. Bapak Mendagri, ini adalah tarian Faman, tarian yang menggambarkan bagaimana seorang prajurit bertarung satu lawan satu di medan perang bagai ayam jantan bersabung. Faliwa usadu banakal hegu. Ayo lawas aku. Rasul adalah tarian yang menggambarkan bagaimana para prajurit dalam kelompok besar berperang dan targetnya adalah jantung. Oh, dede. Hegu. Terus. Gimana senau? Ayam Famis Afo Mogale Memi Banahami Raina. Bagaimana? Lau. Oh, pandangnya lo terus itu. Bengkel tuh mana? Enggak. Hei, amihin awai u. Telu fakali tofatu dana ha guma matadenia. Tubano. Lau. Ya ita sugama-gama matabentu ate ana to fugani. Tuh. Ga. Waduh. Lau tiberteng. Sarah 2 3. Bapak Mendagri, ibu-ibu yang sedang menari ini namanya Sogali. Mereka melakukan tarian untuk menyambut kedatangan tamu atau para prajurit yang pulang dari medan perang. Dalam budaya Nias, pemberian siri atau mameafo adalah bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan tuan rumah kepada tamu. Pemberian sirih bagi orang Nias melambangkan ketulusan hati serta keinginan untuk berbagi dan bersaudara. Bahkan pada zaman dahulu,
sengketa dan peperangan juga didamaikan disertai dengan pemberian. Moa to bedah. O fulo ye. Ba mana I ada samosa. Dona namada fau lemoi. Ya samosa tiada. Mo. Ada. Oh. Law, sebelum maluaya liga mana kapururono sabab hete mur kedamat. Hadirin yang kami hormati, sekarang mari kita dengarkan secara seksama arahan dan bimbingan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Yang saya hormati, saya membawa dari Jakarta ini Bapak Irjen Pol Martuani Sorbin Siregar. Ini asisten operasi Kapolri, tapi sebentar lagi akan dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara yang baru. Dari Kapolda Sumatera Utara yang baru juga adalah anak dari Sumatera Utara dan juga anak Nias karena pernah di Nias. Tahun 1987 ada di Nias. Sekarang kembali lagi menginjakkan kaki di Nias. Kemudian yang saya hormati, saya membawa juga dua pejabat utama, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, Dr. Anas Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian Dr. Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Ini adalah dua pejabat penting yang banyak ngurusin daerah-daerah, kemudian otonomi, ngurusin pemerintahan politik dan lain-lain. Yang saya hormati Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Mardias Kusin. Ya, ini orang Nias juga, ini lama. Mantan Kapolres. Kemudian Bupati Nias Barat selaku Ketua Forkada Sekepulauan Nias, Bapak Padusi Teli. Bupati Nias Selatan, sahabat saya lama sekali. Dari Selatan 2 Sersan, sekarang satunya sudah mendagri, satunya Bupati Nias Selatan, Bapak Hilarius Duha. Para Porkombinda Nias Selatan, kemudian Tuha Somasiniha selaku orang yang dituakan di desa Bawo Mataluo. Salah-salah sedikit nggak apa-apa ya. Kemudian Solago Maena Molo selaku orang nomor 2 dalam tingkatan kebangsawanan. Foroma Nahono selaku orang pertama pada kaum cerdik pandai. Siulu, Siala, Sila. Lagi belajar bahasa Nias. Bafaba Nuasa Soitanoraya, betul? Betul. Selaku para bangsawan, cerdik pandai dan semua warga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Sekepulauan Nias. Tidak lupa ada senior saya, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Christian Zebua. Ya.
Dulu beliau Pangdam Papua, saya Kapolda Papuanya dulu, sama-sama. Minggu lalu saya baru menginjakkan kaki di Papua, paling ujung timur Indonesia di mana matahari terbit. Hari ini saya menginjakkan kaki di paling barat Indonesia di mana matahari dari Indonesia tenggelam. Ya. Indonesia sangat besar, dari Sabang sampai Merauke. 8 jam terbang dari ujung barat ke ujung timur. Sama kira-kira 8 jam terbang dari Jakarta menuju ke Abu Dhabi atau ke Saudi Arabia. Jauh sekali. Negara yang sangat besar dan sangat luas. Tapi hari ini saya merasa berbahagia dapat hadir menginjakkan kaki pertama kali di tanah Nias ini atas undangan dari tokoh-tokoh, para kepala daerah untuk hadir menyaksikan sendiri situasi dan perkembangan di Kabupaten Nias. Saya melihat Nias adalah tanah yang sangat indah, tanah yang hijau, dari atas sudah kelihatan banyak tanaman, bukit-bukit, laut yang indah, dan pulau-pulau yang banyak sekali yang masih biru. Ini menandakan daerah yang sangat potensial untuk berkembang. Tidak hanya itu, hari ini saya mendapatkan suatu kejutan lain, yaitu melihat secara langsung desa adat yang sangat terkenal, bukan hanya di Indonesia tapi kira sudah mendunia. Orang sudah kenal tanah ini. Desa Bawoma Taluwo. Susah nyebutnya, tapi gambarnya ini banyak sudah di mana-mana di Google, di YouTube, di postcard. Ini gambar sudah ada. Hari ini saya menyaksikan beberapa hal penting. Yang pertama adalah saya menyaksikan bahwa peradaban Nias adalah peradaban yang sangat tinggi. Suatu peradaban dapat dilihat dari berbagai macam. Salah satunya adalah cara berpakaian. Dari cara berpakaian, semua kita lihat di sini. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya terlihat gagah perkasa, kesatria Nias. Dan ibunya juga anggun-anggun semua ini pakaiannya. Ya. Tadi disebut tahun 2017 di istana, Bapak Menkumham Bapak Yasona Lawli mendapatkan penghargaan berupa sepeda dari Bapak Presiden karena menggunakan pakaian tradisional terbaik. Waktu itu saya sangat kagum. Saya ada di sana dalam kapasitas sebagai Kapolri. Saya sangat kagum dengan pakaian yang digunakan. Baru kali itu saya lihat pakaian kebesaran Nias. Saya tahu Pak Yasona Lawli dari Nias, tapi begitu menggunakan pakaian itu saya lihat memang terlihat sangat gagah sekali. Bukan hanya pintar, tapi juga gagah bentuknya gitu. Dan saya juga iri. Ya, karena kok saya nggak dipilih waktu itu. Kalah dengan Nias. Tapi hari ini saya mendapatkan pakaian ini. Ya. Dan dapatnya bukan dari toko souvenir, tapi diberikan dalam suatu acara yang besar. Ini merupakan kebanggaan bagi saya. Saya kagum dengan seni berpakaian yang sudah beratus-ratus tahun, mungkin beribu tahun seperti ini. Yang kedua, saya juga melihat dari tata susun rumah. Kita melihat, sadar atau tidak sadar, kita melihat suatu keteraturan. Jalan yang lebar, kemudian perumahan yang rapi. Ini sudah dipikirkan oleh nenek moyang yang ada di Nias, menunjukkan bahwa mereka sudah mengerti cara arsitektur
dalam membuat desa dan kota. Tidak banyak ada peradaban yang sudah memikirkan jalan yang lebar, perumahan yang rapi seperti ini. Kita lihat semuanya teratur, lapangan yang luas, dan mungkin ada lagi nanti seni tadi, budaya yang lain. Nah, yang ketiga ini saya melihat kagum juga, yaitu mengenai tari perang tadi. Tari perang itu menunjukkan keberanian. Jadi tidak sangkut, tidak dilakukan lagi. Bayangkan kalau orang biasa kan melihat parang takut, melihat tombak takut. Tapi kita lihat tadi, mata-mata dari para ksatria terlihat menantang, ya, tajam, menatap lawan-lawan, yang menunjukkan bahwa warga Nias adalah warga pemberani, ksatria. Pesan saya cuma satu, keberanian itu jangan nanti dilaksanakan dalam perang beneran gitu. Zaman sudah berubah. Jadi keberanian ini yang sudah didapatkan turun-temurun dari nenek moyang pendahulu kita sebelumnya, ini harus ditunjukkan dengan cara melakukan perang yang lain, yaitu perang melawan kemiskinan, kesusahan, kelaparan, ketertinggalan. Dan saya, karena sudah bukan orang Jakarta lagi, sudah menjadi warga Nias dengan pakaian ini, dan kemudian diberikan gelar Tuha Gari Sifauma Bawa kepada saya, yang berarti sosok pemimpin besar yang memiliki ketajaman dan ketegasan yang sama dalam dua kedudukan yang berbeda, mantan Kapolri dan sebagai Mendagri, untuk memberantas berbagai gangguan yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Bagi saya, gelar ini menjadi ikatan bagi saya menjadi warga Nias. Sehingga perang yang kita lakukan ke depanlah perang menghadapi kemiskinan, ketertinggalan, dan lain-lain. Kita harus lakukan bersama-sama, dan saya menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian untuk memerangi itu. Dalam kapasitas saya nanti sebagai Mendagri, Menteri Dalam Negeri, yang berperan untuk menjadi pembina dan pengawas pemerintahan di daerah, dan sekaligus juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Daerah Nias inilah perbatasan terluar sebelah barat Indonesia. Jadi kewajiban saya juga untuk mengembangkan Nias. Mudah-mudahan kita dengan kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, kita bisa bangun Nias ini menjadi salah satu daerah yang paling maju di Indonesia. Potensi sudah ada, tanah yang subur, alam laut yang luas, pulau, seni budaya, peradaban yang tinggi yang kita lihat seperti sekarang ini. Inilah peradaban tinggi, inilah modal penting bagi kita. Untuk itulah, atas nama pribadi dan juga pemerintah Indonesia, saya mengajak bahwa Ibu sekalian, kita terus bekerja sama mendukung pembangunan, hindarkan segala gangguan keamanan, konflik, dan lain-lain. Tahun depan juga mungkin akan ada pemilu kada, berlangsung dan aman damai, jangan sampai ada pertumpahan darah di antara kita semua. Ya. Akhirnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas penghargaan gelar yang telah diberikan kepada saya, dan juga sambutan yang sangat luar biasa meriah bagi saya. Ini tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya, dan menjadi bagian penting bagi saya sebagai warga Nias untuk turut membangun Nias. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terakhir, kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bagian penting untuk memajukan Nias. Sebagaimana pesan dalam bahasa Nias, koreksi saya kalau salah ya. Nahasara dodo, nahasara lita, nahasara lita olike, gawoni, oleh gulinasi. Pekerjaan atau rencana apapun mampu selesaikan jika ada persatuan dan kerjasama yang kokoh. Kita harus bersatu. Yahoo!